Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi matematika kelas 8 SMP, yaitu bab 2, koordinat kartesius. Ini merupakan subbab yang ketiga atau subbab yang terakhir dari bab ini, yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat. Untuk adik-adik kelas 8 yang baru bergabung atau baru menonton video ini, kalian bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas dua subbab sebelumnya di bab 2 ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar di video ini dan siapkan alat tulis kalian tentunya, supaya kalian bisa mencoba beberapa soal latihan yang Kak Furkon sudah sediakan di video ini. Itu ya teman-teman. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap ya? Oke, silahkan disiapkan kalau belum siap. Oke, materi kita yang pertama itu adalah kedudukan ya, tentang kedudukan kedudukan dua garis di dalam koordinat kartesius. Ada beberapa kedudukan dua garis yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama itu adalah dua garis ini dikatakan saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika apa? Jika dia itu memiliki satu titik persekutuan atau satu titik potong ya teman-teman. Oke, bisa diperhatikan gambarnya, di situ sudah terdapat satu titik potong antara garis merah dan garis biru. Oke. Kedudukan garis yang kedua itu adalah berpotongan tegak lurus. Jadi spesial ya teman-teman, dia tetap berpotongan di saat memiliki satu titik potong, yaitu itu. Tetapi sudut yang dibentuk antara dua garis ini itu adalah 90 derajat. Gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, kedudukan dua garis dikatakan sejajar. Jika jika dua garis ini, antara garis merah dan garis biru ini, jika diperpanjang sampai kapanpun, itu dia tidak akan pernah bertemu. Itu ya teman-teman. Itu definisi dari dua garis yang sejajar. Oke. Kemudian kedudukan garis berikutnya itu adalah berhimpit. Bagaimana kalau kedudukannya berhimpit? Dia itu saling menumpuk ya teman-teman. Kalian perhatikan di sini ada garis biru dan garis merah, di situ saling tertumpuk ya kan, garis merahnya di atas. Itu dua garis dikatakan saling berhimpit. Gitu ya teman-teman. Oke. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut materi kita. Sekarang bagaimana kalau sebuah garis itu kedudukannya terhadap sumbu koordinat itu bagaimana? Yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y itu bagaimana? Itu ya teman-teman. Untuk memahami kasus-kasus kedudukan garis, kalian perhatikan di sini Kak Furkon sudah menyediakan gambar kartesiusnya teman-teman. Oke, kalian perhatikan dulu. Itu sudah ada. Kalian perhatikan garis K ini, garis biru, warna biru, garis K. Di situ bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X? Ada yang tahu? Oke, gampang ya. Ya, garis K itu sejajar dengan sumbu X. Mengapa? Karena kalau garis K diperpanjang sampai kapanpun dan sumbu X ini juga diperpanjang, itu dia tidak akan pernah bertemu. Oke. Kemudian garis L, kalian perhatikan di sini. Bagaimana terhadap sumbu Y? Ya, garis L juga sejajar sumbu Y. Paham teman-teman? Oke. Sekarang perhatikan garis selanjutnya, yaitu garis M ya teman-teman. Garis M, kalian perhatikan ini garis yang warna merah ini. Oke. Bagaimana di sini garis M ini kedudukannya terhadap sumbu X? Sudah jelas ya teman-teman, dia berpotongan dan ada tegak lurus ya kan teman-teman. Oke, jadi garis M ini kedudukannya terhadap sumbu X itu adalah tegak lurus ya kan. Tegak lurus dengan sumbu X garis M ini teman-teman. Oke. Kemudian garis berikutnya itu adalah garis N. Kalian perhatikan di sini juga sama. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu Y? Dia juga berpotongan dan tegak lurus ya teman-teman. Jadi
garis N ini tegak lurus dengan sumbu Y berdasarkan gambar itu ya teman-teman. Oke. Kemudian apa? Jadi kalau tegak lurus itu pasti berpotongan teman-teman. Jadi kalau nggak sejajar ya tegak lurus. Oke. Untuk menguji pemahaman kalian perhatikan lagi ini. Ini lebih dalam ya materinya teman-teman. Jadi kalau sebuah garis itu apa minimal melalui 2 titik ya kan. Kita coba sebutkan garis-garis yang dilalui oleh garis K, L, M, dan N teman-teman. Serta kedudukannya terhadap sumbu X itu gimana, sumbu Y itu gimana ya teman-teman. Oke. Untuk garis yang pertama kalian perhatikan ada garis K, garis yang warna biru tadi. Di situ Kak Furqan sudah menyediakan 2 titik. Berarti garis K ini melalui apa? Melalui titik itu ya teman-teman. Min 2,4 dan apa? 2,4 ya teman-teman. Oke. Kedudukannya terhadap sumbu X sudah diberikan. Dia sejajar dengan sumbu X. Bagaimana kalau kedudukannya terhadap sumbu Y? Ya, terhadap sumbu Y dia kebalikannya ya teman-teman. Tegak lurus. Oke. Paham teman-teman? Oke. Kemudian kalian perhatikan garis selanjutnya yaitu garis apa? Garis L ya teman-teman. Kedudukan bagaimana apa garis L tadi adalah kedudukannya terhadap sumbu Y itu dia sejajar ya teman-teman. Bagaimana kalau sumbu X dan dia melalui titik apa? Gitu ya teman-teman. Garis L ini. Nah, kalian perhatikan di sini garis L dia sudah kelihatan sejajar dengan sumbu Y ya teman-teman. Sejajar dengan sumbu Y. Oke. Bagaimana kalau terhadap sumbu X? Sudah jelas ya, tegak lurus. Titik yang dilalui 4,2 dan yang bawah itu 4,-1. Gitu ya teman-teman. Oke. Paham? Oke. Kemudian garis selanjutnya itu adalah garis M teman-teman. Garis M. Ini sudah diberikan bahwa kedudukannya terhadap sumbu X itu adalah tegak lurus ya teman-teman. Tegak lurus. Garis M ini tegak lurus dengan sumbu X. Otomatis kalau dia tegak lurus terhadap sumbu X berarti dia pasti sejajar dengan sumbu Y. Ya, oke. Melalui titik apa? Min 4,2 dan min 4,-1. Oke. Paham teman-teman? Sejajar ya. Oke, terhadap sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X. Garis yang terakhir adalah garis N. Kalian perhatikan di situ sudah jelas dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Tegak lurus ya, teman-teman. Kemudian bagaimana titik yang dilalui? Itu ada min 2,-4 dan 2,-4. Dan dia otomatis sejajar dengan sumbu X. Ya, teman-teman. Sekarang kalian perhatikan ciri-cirinya, ya. Kalau dia sejajar dengan sumbu X, nah itu ada hal yang sama, yaitu Y-nya. Sejajar dengan sumbu X berarti Y-nya pasti sama. Oke ya. Kemudian kalau sejajar dengan sumbu Y bagaimana? Nah, berarti X-nya yang pasti sama. Nah, di situ kalian perhatikan garis L di situ 4,2 dan 4,-1. Nah, X-nya pasti sama ya, teman-teman. Begitu juga ini sejajar sumbu Y. Nah, ini X-nya sama min 4. Nah, garis M. Kemudian kalian perhatikan garis N juga demikian, sejajar sumbu X berarti Y-nya sama. Di situ Y-nya min 4. Nah, ini kita bisa analisis sendiri ya, teman-teman. Oke. Bisa dipahami? Jadi kalau sejajar sumbu X itu berarti Y-nya harus sama. Kalau sejajar sumbu Y berarti X-nya yang wajib sama. Gitu ya teman-teman. Paham? Oke. Oke, sekarang kalau sudah paham, kita coba menyimpulkan di bagaimana sih kedudukan dua garis di bidang koordinat kartesius ini bagaimana? Kesimpulannya itu bagaimana teman-teman? Oke. Yang pertama, itu bahwa jika suatu garis itu katakanlah sejajar terhadap sumbu X, maka garis tersebut pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi berlaku kebalikan ya teman-teman. Jadi kalau sejajar terhadap sumbu X, maka
tegak lurus terhadap sumbu Y. Begitu juga sebaliknya, kalau garis ini tegak lurus, ya kan? Tegak lurus terhadap sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu X, maka kebalikannya juga dia pasti sejajar dengan sumbu Y. Oke. Nah, kalau tegak lurus terhadap sumbu X, maka dia pasti sejajar terhadap sumbu Y. Paham teman-teman? Oke. Jadi itu materi kita di video kali ini, yaitu subbab terakhir dari koordinat kartesius. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian, di sini Kak Furqan sudah menyediakan beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian ya teman-teman. Oke. Ini perhatikan tabel ini sudah Kak Furqan sediakan, ada 3 garis ya teman-teman, PQR. Kemudian kalian lengkapi tabel tabel soal latihan itu ya teman-teman. Jadi misalkan aja garis P yang mana? Yang biru itu teman-teman. Dia melalui titik sudah diberikan 2,2. Kedudukannya terhadap sumbu X gimana? Oh, tegak lurus. Terhadap sumbu Y bagaimana? Oh, sejajar. Gitu ya teman-teman. Garis Q diisi, garis R juga dilengkapi ya teman-teman. Oke. Garis Q sama ya. Sebutkan 1 titik saja, ya kan? 1 titik saja. Kemudian kalian sebutkan kedudukannya itu bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga garis R. Hati-hati, garis R ini dia itu dia berpotongan ya teman-teman. Jadi tidak sejajar maupun tidak tegak lurus. Tapi berpotongannya dia kedua-duanya. Jadi terhadap sumbu X itu dia ya memotong, berpotongan. Terhadap sumbu Y juga berpotongan. Kalau garis R yang miring itu ya teman-teman. Oke. Kemudian nomor 4 dan 5, 6 ini kalian buat garis sendiri yang melalui titik itu. Garisnya bebas terserah. Bisa aja dibuat sejajar sumbu X atau kebalikannya ya, tegak lurus sumbu X itu bebas. Tergantung titik yang dilalui. Oke teman-teman. Oke. Itu soal latihan yang harus kalian kerjakan di buku tulis ya, supaya kalian lebih menguasai materi ini. Kemudian ini ada lagi soal latihan yang kedua. Ini coba kalian berlatih menggambar sebuah garis. Di situ sudah disediakan 3 titik masing-masing. Garis K, L, M, N, P, Q. Nanti kalian sebutkan. Jadi ketika sudah digambar garisnya, coba kalian sebutkan kondisinya itu terhadap sumbu X itu sejajar atau tegak lurus. Atau bahkan berpotongan juga bisa ya teman-teman kalau garisnya miring. Oke. Paham teman-teman? Oke, saya kira cukup ya untuk video pembelajaran kali ini tentang koordinat kartesius. Di sini merupakan subbab yang terakhir, yaitu subbab kedudukan 2 garis pada sumbu koordinat. Oke. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami materi koordinat kartesius dengan sangat mudah ya tentunya teman-teman melalui video ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqan mengupload video yang paling baru. Oke. Insya Allah setelah video ini akan terbahas materi bab 3, yaitu materi relasi dan fungsi. Kalian tunggu ya. Oke. Salam semangat dari saya, sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.